Halo, kali ini aku akan ngejelasin 15 teori komunikasi. Anyway, nama aku Fasihatul Ilmiah dengan NIM akhir 35. Let's start it. Nah, untuk teori komunikasi yang pertama, kita akan masuk ke teori Shannon and Weaver. Teori ini adalah sebuah model yang menggambarkan proses pengiriman informasi dari pengirim ke penerima melalui saluran dengan kemungkinan gangguan atau noise. Hal ini menjadi teori dasar dalam telekomunikasi atau komunikasi teknis. Contohnya, ketika kamu menelpon teman dan suara terputus-putus karena sinyal buruk, itu adalah gangguan atau noise dalam komunikasi. Lalu, yang kedua kita masuk ke teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini adalah sebuah teori komunikasi massa di mana menjelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh yang besar terhadap halayak publik. Teori ini berpendapat bahwa media memiliki peran penting untuk menentukan isu yang ada di masyarakat. Contohnya, jika media terus menyoroti isu korupsi, maka publik akan fokus membicarakan soal korupsi. Yang ketiga, kita akan membahas teori uses and gratification. Nah, teori uses and gratification ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa pengguna media memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini menekankan bahwa pengguna media adalah peranan penting dalam proses komunikasi. Contohnya, seseorang menonton YouTube untuk belajar memasak karena membutuhkan keterampilan baru. Nah, teori ini dicetuskan oleh Eliot Katz dan J. Blumler pada tahun 1974. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas teori tentang spiral of silence. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan memilih diam di tengah kerumunan masyarakat atau mayoritas yang berbeda dengan pendapatnya. Teori ini berkaitan dengan opini publik yang menentukan karakter seseorang. Contohnya nih, seseorang tidak akan mengungkapkan pendapatnya jika berbeda dari mayoritas karena takut dikucilkan. Nah, kekurangan dari teori ini adalah tidak memperhitungkan minoritas serta sulit diukur secara empiris. Kita akan masuk ke teori kultivasi. Nah, teori kultivasi adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana peran media massa membentuk persepsi dan pandangan dunia penonton terhadap realitas dunia. Teori ini menegaskan bahwa paparan media secara konsisten mampu membentuk pemahaman penonton bagaimana tentang dunia. Nah, contohnya itu seseorang yang sering menonton acara TV tentang kekerasan mungkin akan berpikir bahwa dunia ini penuh dengan kekerasan. Nah, yang keenam kita akan masuk ke teori norma budaya. Nah, teori norma budaya ini adalah salah satu teori komunikasi massa yang menjelaskan bahwa media massa mampu memengaruhi norma dan budaya yang ada di suatu masyarakat. Peran media massa ini bisa mengubah bahkan menciptakan norma baru, bahkan menghilangkan norma yang telah ada. Contohnya, kampanye anti merokok yang digencarkan oleh komunitas kesehatan mampu menurunkan persentase perokok di sebuah negara. Kita ada teori konstruksi realitas sosial. Nah, teori ini adalah sebuah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa realitas adalah hasil konstruksi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menciptakan dunia sosial melalui tindakan, kata-kata, dan produk media. Contohnya, uang yang awalnya hanya lembaran kertas, tapi lewat kesepakatan sosial dan proses elemen, uang akan dianggap bernilai dan berfungsi nyata dalam kehidupan. Namun teori ini ada kekurangannya, yaitu terlalu abstrak, kurang memperhatikan struktur kuasa, serta mengabaikan perbedaan individu. Lalu kita akan masuk ke teori interaksionisme simbolik. Nah, teori ini adalah teori komunikasi yang membahas bahwa manusia juga bisa berkomunikasi melalui simbol-simbol. Banyak pembentukan makna menggunakan interaksi simbolik. Elemen teori ini adalah makna dibentuk dengan interaksi, penggunaan simbol, serta proses interpretif. Contohnya, ketika seseorang melihat orang lain berpakaian rapi, mungkin ia akan menafsirkan orang itu sebagai seseorang yang bersih. Namun, kekurangan dari teori ini adalah tidak rasional dan kurang menjelaskan konflik sosial. Lalu, teori menarik selanjutnya adalah teori akomodasi komunikasi. Nah, teori komunikasi yang ini membahas tentang individu yang menyesuaikan perilakunya ketika berkomunikasi saat berinteraksi dengan individu lain. Hal ini menjelaskan bahwa akan ada perbedaan dan persamaan perilaku setiap percakapan. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan aksen, bahasa tubuh, dan gaya saat berbicara sesuai dengan lawan bicaranya. Misalkan, berbicara dengan teman tentunya akan berbeda saat berbicara dengan dosen. Nah,
Teori yang ke-10 adalah teori disonansi kognitif. Teori ini adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa manusia mengalami ketidaknyamanan psikologis atau disonansi ketika mereka memiliki dua atau lebih keyakinan, nilai, atau sikap yang saling bertentangan, atau ketika perilaku mereka tidak selaras dengan keyakinan mereka. Nah, contohnya itu saat seseorang sadar bahwa menyontek adalah hal yang salah, tapi ia tetap menyontek saat ujian. Kekurangan dari teori ini adalah terlalu fokus pada internal, sulit objektif, serta tidak selalu mengarah pada perubahan sikap. Selanjutnya, ada teori yang sangat menarik, yaitu teori dramaturgi. Teori ini adalah teori yang menggunakan analogi panggung teater untuk menjelaskan bagaimana individu menampilkan dirinya di hadapan publik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mudahnya ketika seorang pelayan restoran tersenyum di depan customer, namun saat kembali ke dapur, dia akan menampilkan ekspresi kelelahan. Kekurangan dari teori ini terlalu individualis serta mengasumsikan semua perilaku adalah palsu. Selanjutnya kita akan membahas teori difusi inovasi. Teori ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi seperti ide, produk, dan teknologi baru dapat menyebar di antara anggota masyarakat atau kelompok sosial dari waktu ke waktu. Contohnya, ketika smartphone diluncurkan, pertama kali tentu hanya sebagian yang menggunakannya, namun pada akhirnya semua orang ikut menggunakannya. Teori selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori Elaboration Likelihood Model atau yang disingkat ILM. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memproses pesan persuasif dan bagaimana proses itu memengaruhi perubahan sikap. ILM dapat membantu memprediksi kapan dan bagaimana seseorang akan terpersuasi oleh suatu pesan. Contohnya, pada iklan produk, konsumen bisa membeli karena info kesehatan, namun bisa pula hanya karena iklannya menarik. Yang ke-14 adalah teori framing. Nah, teori komunikasi ini menjelaskan bagaimana cara informasi disusun atau dibingkai dapat mengaruhi persepsi, interpretasi, serta reaksi audiens. Teori ini sangat umum digunakan dalam analisis media, politik, dan komunikasi massa. Contohnya, dalam kegiatan demonstrasi, polisi membubarkan massa karena dianggap ricuh demi ketertiban. Namun, kekurangan dari teori ini adalah cenderung subjektif serta kurang memperhatikan audiens. Nah, kita masuk ke teori yang terakhir nih. Teori yang terakhir ada teori komunikasi nonverbal. Di teori ini membahas cara manusia berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Ini mencakup ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, jarak fisik, nada suara, sentuhan, serta penggunaan ruang. Contohnya, saat wawancara kerja, seseorang akan membuat postur tubuh tegak, ekspresi wajah ramah agar terkesan positif. Namun, kekurangan dari teori ini adalah bersifat ambigu, rentan salah tafsir, sulit dijadikan bukti formal, serta dipengaruhi oleh budaya. Nah, itu dia 15 teori komunikasi yang sudah aku jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.